Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Sebelum saya mulai video ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua Sobat Investor yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, dan mohon dibukakan pintu maaf ya jika selama ini channel Investor Jelata ada salah-salah kata ya. Oke, kita akan bahas ya kali ini ya saham sektor dari food and beverage ya. Kali ini salah satu emiten yang bisa dibilang yang paling besar lah dividen yieldnya bukan nominal dividennya. Saham apakah ini? Mari kita bahas ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin mempromosikan beberapa video ya yang mereview ya laporan keuangan akhir tahun 2023 sekaligus prediksi dividen ya. Jadi emiten-emiten yang biasanya rutin memberikan dividen jumbo itu biasanya saya bahas ya. Jika teman-teman tertarik menontonnya, bisa langsung search di channel Investor Jelata ya. Plus nanti ini ada daftar dividen ya yang kumdata jatuh di 16 dan 17 April. Jadi setelah libur panjang akan ada beberapa emiten yang membagikan dividen. Oke, kita mulai ya. Jadi ini saham FNB-nya adalah saham roti ya, PT Nippon Indosari Corpindo ya, alias roti ya. Ya kode tikernya juga ROTI ya. Keren ya, roti ya. Jadi di sini roti ini didirikan 28 tahun yang lalu ya. Dan ini komposisi kepemilikan sahamnya di sini sih datanya per 30 September ya. Tapi setelah saya cek sampai saat ini ya komposisinya seperti ini ya. Dan bisa teman lihat di sini yang paling besar adalah Indo Retail Makmur ya. Ini perusahaan TBK juga ya, Indo Retail Makmur International TBK kalau nggak salah. Kode tiker itu DNET ya, DNET ya, yang dimiliki oleh Salim Group ya. Lalu di sini ada beberapa perusahaan lain ya, Bond Like Investment, Live Holding ya. Lalu ada Pasco Shikishima ya. Setahu saya Pasco ini adalah perusahaan roti di Jepang ya. Jadi di Jepang tuh ada perusahaan roti namanya Pasco ya. Oke, lalu masyarakatnya ada 8,9% dan dia punya saham treasury yang cukup besar tuh ya, 7,8%. Oke, lalu di sini dibilang dia memiliki 14 pabrik ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Nanti kita lihat ya itu ada di mana saja. Nah ini ya, Indo Retail itu tadi ya yang memiliki 25% saham di roti itu adalah juga pemilik dari Indomaret ya, Fast Food ya, dan juga Fiberstar. Nih Fiberstar kayaknya yang berhubungan dengan internet ya, optik gitu ya. Oke, ini aja. Jadi roti itu didirikan di tahun 1995 ya, 1995. Lalu dia tercatat di BEI ya, dia IPO di tahun 2010. Lalu di sini di tahun 2012 ya jumlah pabriknya ada 8 ya. Plus di sini dia ada pencapaian cukup keren lah ya, mencapai penjualan 1 triliun ya. Lalu ada right issue, lalu dia membangun pabrik baru ya di Batam, Gresik dan Balikpapan. Lalu pabrik nomor 14 nih berarti ya. Jadi pabrik ke-14 nya itu didirikan tahun 2021 ya di Pulau Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin. Lalu dia di tahun 2022 memperkenalkan kategori produk baru ya, sari kue ya. Jadi kan selama ini dia roti aja, lalu dia membuat brand baru ya, sari kue. Nah seperti ini ya sari kue ya, ada yang rasa tiramisu, red velvet, dan mungkin yang lain-lainnya juga ya. Saya belum pernah beli sini sari kue ya. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah beli ya, gimana? Apakah ini rasanya direkomendasikan gitu ya? Apakah enak gitu ya? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Lalu ini juga ya tahun 2022 dia bikin produk baru juga nih ya, susu coklat dan juga selai ya. Jadi dia sekarang ada selai sekaligus susu ya. Susunya merek apa ya? Saya belum pernah lihat sih ya. Oke, kalau selainya kayak pernah lihat sih ya. Nah ini ya, jadi di Public Expose bulan November ada yang menanyakan juga ya, apakah bisa diceritakan lebih lanjut tentang sari kue ya. Nah sari kue itu tadinya dia namanya tetap si sari roti gitu ya. Produk-produk kue sudah sejak lama dipasarkan dengan brand sari roti ya. Namun kami melihat potensi yang luar biasa bila produk kue tersebut dipisah dan dikembangkan sebagai kategori yang baru ya. Jadi sebelum tahun 2022 sebenarnya udah ada itu sih jenis-jenis kue tiramisu, red velvet dan lain-lain ya. Cuman brandnya masih nama sari roti. Nah sejak 2022 tuh diubah jadi sari kue ya. Mungkin biar orang lebih ngeh gitu ya kalau si ini ada dua nih ya, roti dan juga kue gitu ya. Jadi salah satu strategi marketing mungkin ya. Dan dilihat dari hasilnya, kontribusi penjualan sari kue itu meningkat dari 2% di tahun 2020, lalu dari 4% di tahun 2021, dan di tahun 2022 itu menjadi 7% ya.
Dan selama tahun 2023 nih baru 9 bulan ya itu sudah meningkat menjadi 8%. Nah, ini kan dia ngerubah brandnya itu dari sejak tahun 2022 ya. Jadi cukup berhasil lah ini ya. Kan tahun 2021 berarti masih pakai brand Sari Roti ya 4%, di tahun 2022 udah naik 7%. Di tahun 2023 dia naik lagi jadi 8%. Jadi cukup berhasil lah membuat brand baru Sari Kue ya. Oke, jadi dia ada roti tawar, roti manis ya, terus yang ini ya Sari Roti ya, itu Sari Roti tadi ya, Sari Roti lagi, yang kue dan lainnya itu ada 8% ya. Mungkin lainnya ini sekaligus yang selai tadi ya, selai. Jadi yang paling mayoritas adalah roti tawar ya 58%, roti manis 34%, dan sisanya itu kue dan juga selai ya. Mungkin selainya masih dikit ya, kurang terkenal ya. Jadi selainya juga ada coklat dan juga hazelnut ya. Nah, ini juga saya belum pernah nyoba sih kalau selainya. Mungkin teman-teman sekali lagi kalau ada yang pernah nyoba selai dari roti ini ya, namanya Sari Choco ya, itu bagaimana rasanya silahkan tuliskan di kolom komen ya. Nah, ini adalah pabrik ya, 14 pabrik dari Sari Roti ya, paling banyak di Pulau Jawa ya, ada di Cikarang, Pasuruan, Cikarang duluan ya, Cibitung, Semarang, dan sebagainya. Lalu ada juga di Medan, Palembang, Makassar ya. Makassar, Sulawesi cuma satu ya, di Makassar doang. Lalu ada juga di Pulau Kalimantan, itu di Banjarmasin dan juga di Balikpapan ya. Mungkin dia kedepannya akan mulai merambah Indonesia Timur lainnya ya, mungkin di NTT, Maluku gitu ya, mungkin saja ya, atau nambah yang di Kalimantan ya. Oke, lalu penjualan bersih per wilayahnya ya, paling banyak tuh di Indonesia Tengah ya, 55%, sedangkan timur plus baratnya itu 45% ya. Kalau Jawa berarti tengah apa enggak ya? Dianggap barat kali ya. Luar biasa sih ya kalau tengah itu cuma Kalimantan dan Sulawesi mungkin dianggap tengahnya ini. Oke, atau setengah Jawa itu dianggap tengah gitu. Ya, Jawa Tengah dianggap tengah gitu ya. Kurang tahu juga ini ya. Oke, lalu di sini ini ya. Oh, dia mau bikin pabrik baru nih ya di Pekanbaru ya, under construction nih. Jadi selesai pada tahun 2023. Mungkin saat ini udah selesai ya. Saya belum searching ya apakah pabrik Pekanbaru sudah selesai atau belum ya. Berarti kalau ini juga jadi, berarti total pabriknya sekarang jadi 15 ya. Oke, lalu dia jangkauan distribusinya nasional ya. Di seluruh Indonesia ada nih, di Pulau Papua juga ada. Jadi dia masuk lewat modern trade ya, seperti masuk ke Super Indo gitu ya, Alfamart, Indomaret, dan juga ada General Trade ya. Jadi 44.500 gerai tradisional kayak warung-warung kecil ya, bahkan ada yang jual pakai tricycle dan juga sepeda motor ya. Jadi dia masuk ya ke semua segmen ya, atas, menengah maupun yang menengah bawah ya. Dan bisa dilihat sini General Trade versus Modern Trade itu seimbang ya, 51% General Trade, Modern Trade 45%, jadi dia cukup seimbang. Dan di sini juga ada pertanyaan ya, ketika public expose, apakah kapasitas produksi 5,1 juta potong roti dapat diserap oleh pasar seluruhnya. Nah, jadi jumlah terpasang ya kapasitas dari 14 pabrik itu 5,1 juta potong roti atau kue per hari ya, dan saat ini utilisasinya baru 55 sampai dengan 60% ya. Jadi masih ini kan 3 juta ya, berarti masih ada 2,1 juta yang belum terutilisasi ya. Mungkin dia sudah siap-siap aja kalau kedepannya permintaan akan roti dan kue itu meningkat, dia udah siap gitu ya. Intinya pabriknya belum 100% terutilisasi. Oke, lalu ini ada pertanyaan juga mengenai secara market share ya, seberapa besar market share roti di industri ini ya. Di sini dibilang ya, market share Sari Roti diperkirakan 90% terhadap segmen mass produce ya. Mass produce itu mungkin yang pabrik roti tapi pabrik besar gitu ya, bukan yang pabrik skala home industry lah gitu ya. Jadi kalau di segmen mass produce itu dia 90% ya menguasai pasar. Tapi kalau dari market secara nasional ya, semua roti itu ya, itu dia menguasai 18% ya. Jadi cukup lumayan besar lah, 18% secara nasional ya. Terus ini apa lagi nih? Ya ini ya, dia di Kalimantan tuh baru masuk di tahun 2019 ya. Jadi pertama kali bangun di Balikpapan ya, itu langsung 2 tahun kemudian dia langsung bikin pabrik baru lagi di Banjarmasin ya. Jadi yang di Kalimantan ini cukup
banyak ya demandnya ya, sehingga dia dalam 2 tahun bisa nambah 1 pabrik nih di Kalimantan ya. Oke, sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi ya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangan full year 2023-nya, di mana di sini bisa dilihat secara pendapatan dia turun ya 2,91%. Dan bagusnya di sini ya, beban pokok penjualannya itu bisa ditekan sebesar 5,08%. Nah, ini terutama disumbangkan oleh biaya bahan baku yang menurun ya. Mungkin harga gandum yang turun itu mempengaruhi, sehingga beban pokok penjualan juga bisa ditekan sebesar 5%. Dan ini ya, pendapatannya turun 2,9%, tapi karena bisa menghemat beban pokok penjualan, laba brutonya turun sedikit saja ya, 1,01%. Tapi laba usahanya menjadi minus 25% ya. Itu bisa dilihat di sini, yang kelihatan jelas adalah beban usahanya yang meningkat ya, dari 1,5 triliun menjadi 1,67 triliun di tahun 2023. Nanti kita lihat breakdownnya itu apa aja yang naik ya di bagian beban usaha. Kita lanjut dulu. Nah, laba bersihnya itu ya, setelah dipotong beban keuangan, ditambah penghasilan keuangan dan lain-lain, dan dipotong pajak, laba bersihnya menjadi turun 22,89% ya. Nah, kalau kita lihat ya secara penjualan, walaupun tadi sudah dijelaskan secara grafik, memang roti tawar itu yang paling menyumbangkan penghasilan paling besar ya. Yang keduanya itu roti manis, lalu ada kue ya, yang naiknya cukup besar ya, dari 299 miliar menjadi 338 miliar ya. Roti manis juga naik, tapi roti tawar turun sedikit ya. Oke, lalu secara segmen geografis saya bisa lihat sini, pendapatan paling besar tuh dari wilayah tengah ya. Tadi juga sudah dijelaskan ya, sentral ini ya, itu 2 triliun sendiri. Lalu yang kedua dari wilayah timur, yang ketiga wilayah barat. Begitupun. Nah, tapi yang menariknya di sini labanya ya. Labanya yang paling besar justru dari wilayah timur nih, 261 miliar ya. Jadi walaupun pendapatan di wilayah tengah ini besar ya, tapi laba bersihnya ini malah kecil ya. Nanti kita lihat ya, tadi kan kita secara garis besar kita lihat tadi kan dia turun gara-gara ini ya, beban usahanya naik banyak ya. Mungkin beban usaha yang di bagian sentral ini yang paling besar ya, sehingga menggerus pendapatannya ya. Jadi labanya justru jadi kalah dari yang wilayah timur ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang 2022 ya, yang di bawah ini kan 2022 ya, berarti laba bersih dari wilayah timur itu turun ya. Wilayah tengah apalagi ya, dari 195 miliar menjadi 90 miliar. Untuk yang wilayah barat turun juga ya. Jadi semua wilayah turun ya. Tapi yang wilayah timur dan barat ini yang penurunannya lebih kecil ya, dibandingkan yang di wilayah tengah. Oke, ini tadi ya beban pokok penjualan ya, yang bahan tadi saya bilang ya, karena bahan baku ya, karena gandum juga harganya turun ya. Ini bisa dilihat di mana bahan baku dan kemasan waktu itu nilainya sebesar 1,2 triliun di tahun 2022, tapi di tahun 2023 turun ya menjadi hanya 1,08 triliun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian beban penjualan ya, yang tadi ini ya, beban usaha tadi ya, yang naik cukup besar ya. Itu bisa dilihat di sini, ada yang paling mencolok adalah persediaan kadaluarsa atau cacat ya, yang naik 39%, di mana di tahun 2022 hanya 227 miliar. Di tahun 2023 tuh melonjak menjadi 316 miliar. Jadi ada kenaikan 39,16 ya. Ini persediaan expire, berarti dia udah nyetok tapi nggak kepake gitu ya. Nah, mungkin ini ada yang harus dipikirkan oleh tim inventorinya ya. Tim siapa nih biasanya yang kerja di pabrik ya? PPIC-nya mungkin ya, supply chain-nya gitu ya. Karena di sini cukup banyak nih yang expire sehingga tidak bisa dipakai gitu ya. Jadi jika di tahun 2024 hal ini bisa diperbaiki, kemungkinan besar nanti labanya roti itu bisa naik lah gitu ya. Tidak seperti tahun 2023 yang turun 20% tadi ya laba bersihnya. Oke, untuk yang lain-lainnya ya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Gaji itu juga naik cukup besar ya, bisa dihitung persentasenya berapa. Tapi intinya adalah di sini yang paling mencolok memang persediaan kadaluarsa atau cacatnya yang meningkat sangat tajam, sehingga menggerus laba bersih dari roti ya.
Oke, kita lihat di sini historis laporan keuangan dari 2017 sampai 2023 ya. Di mana setelah dia pandemi 2020, 2021 dan 2022 tuh cukup baik ya performance dari Roti yang pendapatannya naik, begitupun profitnya naik cukup besar ya 31% dan juga 52%. Nah, di tahun ini dia ya menurun ya 22% ya. Tapi 333 miliar ini masih lebih baik dibandingkan profit di tahun 2021 ya. Bahkan lebih baik juga dari tahun sebelum pandemi ya yang hanya 301 miliar ya. Jadi ya walaupun turun ya cukup baik lah ya, terutama si karena tadi ya laba bersihnya tergerus gara-gara persediaan yang expire tadi ya, cukup disayangkan ya. Oke, secara kuartalan juga ya, kuartal 4 tahun ini itu lebih rendah dibandingkan kuartal 3 ya, 103 miliar versus 111 miliar. Dan kalau dibandingkan kuartal 4 2023 dengan kuartal 4 2022 itu penurunannya lebih besar lagi ya, sebesar 38,94%. Oke, sekarang kita bandingkan ya dengan beberapa saham lainnya yang bergerak di bidang consumer non cyclical dengan subsektor di food and beverage ya, di mana di sini ada ICBP, Indofood, Mayora, Good dan juga Campina ya, es krim Campina ini. Benar ya, Campina ya. Di sini ada yang lain juga sih, nggak saya masukin seperti Kino ya, itu masuk ke sektor F&B juga ya. Nah, bisa di sini earning per share dari Roti 53,87 ya. Yang paling besar di sini adalah Indofood. Lalu PR-nya Roti ini udah cukup tinggi sekali ya, 22,46 ya. Dia tertinggi kedua ya. Sedikit di bawah yang Good ya. Di mana di sini paling rendah Indofood ya. Ya memang Indofood nih lagi harganya di bawah banget ya. Setelah ICBP sempat rebound ya, tapi Indofoodnya belum ngikut gitu ya. Padahal kan Indofood tuh penghasilan terbesarnya dari ICBP ya. Makanya banyak yang bilang saat ini beberapa orang yang mengatakan saat yang tepat untuk masuk Indofood gitu ya. Kalau ICBP udah pernah saya bahas ya videonya, bisa teman-teman cari di channel ini. Kalau yang Indofood mungkin segera akan saya bahas ya. Dan bisa lihat sini juga PBV-nya itu yang paling rendah Indofood ya, hanya 0,57 ya. ICBP aja udah 2 kali nih. Oke, dan Roti juga termasuk besar ya, karena dia di atas ICBP maupun Indofood nih ya, di 3,13 ya. Untuk ROE-nya Roti di 13,93 ya, dia ya lumayan besar ya, bisa mengalahkan Indofood ya, tapi di sini yang paling besar adalah Mayora ya. Dan untuk DER di sini Roti ya so-so lah, tidak terlalu besar ya, hanya 0,65 saja. Yang paling rendah di sini adalah Mayora ya. Yang paling rendah di sini harusnya Campina ya, salah. Harusnya Campina di sini yang hanya 0,14. Oke, sekarang kita masuk ke historis PER dari Roti ya. Rata-rata PER 5 tahun terakhir itu ada di 28,7 ya. Jadi rata-ratanya emang tinggi nih, 28,7 ya. Dan saat ini dia pergangkan di 22,46, jadi bisa dibilang under value dari sisi PER-nya ya. Bagaimana dari sisi PBV-nya? Kalau dari sisi PBV-nya kebalikan ya, dia sedikit over value karena rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 2,94 dan saat ini dia diperdagangkan di 3,13 kali ya. Dengan book value saat ini di 386,97, maka kalau kita asumsikan harga wajar Roti ini adalah ketika harganya di PBV 2,94 ya, maka harga wajarnya berada di Rp1.137,69. Dan harga saham di closing 5 April yang lalu dia ditutup di harga 1.210, jadi dia kemahalan 5,9% ya dari harga wajar yang tadi kita asumsikan. Ini adalah chart dari Roti ya. Dia all time high-nya itu di sini ya, dalam tahun 2013 ya. Sekitar 1.800-an ya. Lalu dia ya gitulah ya, naik turunnya cukup berfluktuasi ya. Mungkin yang trading kecuali bagian sini ya, ini bagian sini nih chartnya agak-agak aneh, kayak kelihatan banget dikendalikan oleh salah satu entitas ya. Salah satu entitas lagi ya, oleh market mover lah pokoknya. Kurang enak lihatnya kalau bentuknya kayak gini ya. Oke, kalau kita lihat lebih dekat lagi di sini ya, ada gap ya. Saat ini ada gap di 1.505 ya. Jadi gap ini tercipta ketika dia bagi dividen ya tahun lalu ya. Lalu saat ini dia bergerak sideways lah ya, bisa kita anggap dia bergerak sideways. Range besarnya itu ada di sini ya,
1125 sampai dengan 1275 ya. Oke. Jadi dia sempat sini turun ya. Tapi dia tertahan di support berikutnya nih ya. Support di atasnya itu ada di 1170 1175 ya. Jadi dia turun ya. Nah, ini dia sedang naik lagi nih. Apakah dia akan balik lagi ya, mengetes resisten 1275 ya? Mungkin saja, apalagi ada dorongan dari berita positif tentang pembagian dividen ya, apalagi dividennya jumbo nih. Dan yang menarik di sini dia sempat naik harganya cukup tinggi di sini ya, dengan volume yang sangat besar juga nih, 3-4 hari ya. Lalu volumenya turun ya. Nah, ini akan sangat menarik kalau tiba-tiba nanti dia harganya naik lagi dengan volume yang besar ya. Itu tanda-tanda mungkin dia akan mencoba break resisten 1275 ya. Jika ini berhasil ya, berarti dia bisa terus ya mencapai resisten berikutnya di sekitar sini lah. Ini ada resisten 2 kali di sini ya, double top ya di berapa tuh, 1400 ya. Oke, atau bisa jadi ya ke depannya ya, kalau kuartal satunya bagus ya, kuartal 1 2004 bagus, dia mungkin saja bisa menutup gap di 1505 ya. Kayaknya sih gapnya di situ doang ya, di sini kayaknya nggak ada gap lagi ya. Atau kalau saya ketinggalan bisa teman-teman infokan ya, apakah ada gap lain di atas ya selain di 1505. Silahkan tambahkan informasinya di kolom komen ya. Lalu untuk secara EMA bisa dilihat di sini, dia secara short term bisa dibilang sedang uptrend ya, karena dia closing di atas EMA 20-nya ya, bahkan ini di atas EMA 100-nya ini ya. Oke. Jadi tinggal tunggu saja apakah dia bisa menembus EMA 200 ya. Oke, ini adalah dividen history dari Roti ya, bisa dilihat di sini 3 tahun terakhir dia cukup royal membagikan dividen dengan dividen payout ratio di atas 100% ya. Luar biasa nih, 3 tahun berturut-turut ya, berarti dia kasnya cukup banyak ya. Tadi saya cek juga kas dan setara kasnya itu sekitar 530-an miliar ya kalau nggak salah ya. Bisa teman-teman cek lagi ya. Jadi kasnya cukup besar ya, sehingga dia berani bagi dividen payout ratio di atas 100% sampai 3 tahun berturut-turut ya. Dan ya di tahun ini juga dividen payout ratio-nya ternyata sangat besar ya, 150%, sehingga dividen yang akan dibagikan itu Rp87,67 dengan kumdet di tanggal 19 April dan harga saham terakhir itu 1210, maka dividen yieldnya cukup besar ya, 7,24% ya, sangat besar lah kalau bisa saya bilang ya, di antara saham-saham FNB yang lainnya. Indofood tuh biasanya sekitar 4-5% ya. Campina sih 2 tahun lalu pernah ya sampai 10-11% kalau nggak salah ya, tapi di tahun lalu dia di bawah 5% ya kalau nggak salah dividen yieldnya. Jadi menurut saya ini yang paling besar ya di FNB ya. Jika saya salah, ada saham yang lebih besar lagi dividen yieldnya di sektor FNB, silakan tuliskan informasinya ya di kolom komen. Nah, itu saja informasi saya mengenai saham Roti ini ya. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Sekali lagi jika dirasakan bermanfaat, saya mohon minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.